kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk, supaya ilmu yang kita dapat bisa menjadi berkah, bermanfaat buat kalian. Oke? Siapa yang pimpin doa? Semuanya sepakat tanya. Ayo, Mania. Yuk. Berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oke, kira-kira nih kita sudah berdoa, ada temanmu yang tidak masuk? Dilihat satu kelompoknya ada temannya yang tidak masuk tidak? Siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Tanpa kekurangan satu apapun. Supaya tambah semangat nyanyi yuk. Kalian mau nyanyi lagu apa kira-kira? Yang lagu nasional deh. Garuda Pancasila bisa? Bisa. Nyanyinya sambil berdiri ya. Berdiri dulu. Keras ya. Garuda Pancasila, aku akan mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rasa negara. Kelas 6A ceria, berprestasi. Senyumnya berkah nih ya, sudah mulai panas. Kita mulai masuk materi ya. Minggu kemarin kita belajar apa sih? PB sudah bisa atau belum? Insya Allah itu insya Allah bisa atau insya Allah tidak? Gampang? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa itu konsep dasar kecerdasan artifisial. Pernah dengar nggak? Nggak. Pernah tahu misalnya ini kayak sebuah aplikasi yang up to date gitu? Pernah tidak? Apa contohnya? WhatsApp, Facebook, TikTok, apa lagi? YouTube. Oke, baiklah. Sebentar. Sekarang kita tebak suara. Kira-kira ini suara apa sih? Ya. Ada tidak? Ada tidak? Ada. Biasanya jam itu digunakan untuk apa? Alarm. Supaya membangunkan kali. Ya. Supaya tidak datang terlambat. Kira-kira ini yang menyetel siapa? Orang tua. Manusia atau dia bisa berbunyi sendiri? Manusia. Disetel jamnya dulu baru dia bisa berbunyi. Kalau ini? Kira-kira dia secara otomatis atau gimana? Otomatis. Kalau ini? Biasanya manusia atau manusia? Bisa nyala sendiri. Manusia. Punya kipas di rumah? Punya. Oke, lanjut ya. Apakah kamu pernah melihat alat-alat ini? Ini alat-alat apa ini? Pernah. Ini apa sih? Blender. Blender buat apa blender ini? Buat jus.
Oke, kalau yang tengah ini pernah lihat tidak? Vakum. Vakum. Oke, good. Vakum. Vakumnya ini kan dulu tuh ada tuh vakum yang modelnya dipegang gini. Ya, kalau ini kok bundar. Sama tidak bentuknya? Tidak. Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Dan vakum itu ada dua. Kamu bilang yang benda tengah ini vakum, tapi Bu Yuni taunya yang biasanya dipegang buat tangan, pakai tangan tuh. Yang buatnya debu. Nah, apa bedanya? Bedanya Anak-anak. bedanya otomatis. Yang mana yang otomatis? Yang bundar. Yang bundar berarti yang itu. Kalau yang dipegang tangan itu berarti Manual. manual. Siapa yang menggerakkan? Manusia. Oke, berarti kalau itu otomatis. Oke. Lanjut. Benda apakah ini? Digunakan untuk apa? Menghitung. Biasanya matematika kalau kali-kalian tuh kalian males ya. Berarti kalian biasanya menggunakan ini untuk menghitung. Kira-kira dia beroperasi atas perintah manusia apa dia? Oke, berarti Bu Yuni golongkan ya benda-benda yang dia dioperasikan atau dia bisa bergerak atau dia bisa beroperasi atas perintah manusia atau digerakkan oleh manusia, maka dia disebut ya mesin non cerdas atau biasa. Berarti yang bergerak tidak atas perintah manusia atau kalau katanya Nazirul tadi otomatis, berarti dia termasuk mesin cerdas. Berarti yang mana yang cerdas? Vakum. Yang mana yang mesin non cerdas? Blender, kalkulator. Sampai di sini paham? Jelas? Oke, lanjut. Nah, yuk kenali yuk mesin cerdas dan mesin non cerdas. Lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini ada berapa di situ? 1, 2, 3. Ada tiga. Yang pertama adalah menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas secara sederhana. Tadi kan sudah tuh secara sederhana ya. Terus yang kedua, mengidentifikasikan contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mengelompokkan benda-benda di sekitar berdasarkan kecerdasannya. Oke, biar fokus lagi, kita tepuk ibu. Tapi kamu ini bilang tepuk 1 ha, buka selebar-lebarnya. Tepuk 2 hihi, tepuk 3 ho. Sampai mulutnya maju. Yang nggak maju kasih contoh di depan ya. Oke, tepuk 1 ha, tepuk 2 hihi, tepuk 3 hu. 3 kali hu. Ayo Vin. Tepuk 3 hu. Kalau setelah kita tujuan pembelajaran, sekarang kita mau melihat video. Apa sih itu AI dan apa itu mesin cerdas, apa itu mesin cerdas ya. Dilihat dulu, diperhatikan dulu karena nanti setelah melihat video kita akan tanya jawab. Ini tes siapa yang betul-betul melihat video dan siapa yang hanya melihat aja. Oke? Mulai ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan sebuah film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih tepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sosial. Kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming jadi dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. Berarti apa itu AI? Ini tutup. Apa sih itu AI? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Tujuannya buat apa? Buat belajar. Apa? Supaya mempermudah tugas
bisa dibantu dengan AI. AI-nya apa? Biasanya kalau misal nih, contoh Bu Yuni biasanya pergilah jalan-jalan ke daerah Sidoarjo. Kalian tahu di daerah Sidoarjo itu kan banyak gang-gangnya dan Bu Yuni tidak hafal. Akhirnya Bu Yuni yang lakukan adalah mengakses Google Maps yang akhirnya menuntun Bu Yuni ke lokasi yang Bu Yuni tuju. Terus HP-nya Bu Yuni dilihat. HP-nya Bu Yuni ini mati, terkunci. Hanya bisa dibuka dengan kode. Kodenya bisa sidik jari, bisa dengan scan wajah. Kode sidik jarinya Bu Yuni di belakang. Bu Yuni tekan dipakai. Terbuka kan? Nah, apakah itu suatu AI? Ya. Kalau scan wajah, apakah dia termasuk AI? Ya. Kalau misal Bu Yuni mengetik pada mesin ketik, tahu mesin ketik? Ya. Apakah dia termasuk AI? Ya. Mesin ketik? Ya atau tidak? Enggak, Bu. Kenapa? Keterangannya? Kenapa? Jawab sebisanya. Karena manual. Karena manual. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Tidak ada? Karena mesin ketik itu beroperasi atas perintah manusia. Misal nih, Bu Yuni menyuruh ketiknya A, maka dia harus Bu Yuni ketik A, baru dia keluar huruf A. Apa? Karena mengetik pakai tangan. Karena mengetik pakai tangan. Oke, boleh. Bu Yuni tidak menyalahkan. Oke, sampai di sini bingung tidak? Bingung tidak? Terus sebuah aplikasi, misal nih, kamu kan suka mendengarkan YouTube tidak? Biasanya lagu-lagu yang ada di bawah atau rekomendasinya mengikuti dari hasil pencarianmu. Misal Alsya sukanya K-pop, otomatis di bawahnya pasti muncul K-pop. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Ya. Apa itu mesin? Mesin adalah alat bantu manusia. Ada yang sederhana seperti sepeda dan ada yang canggih seperti komputer. Di rumah ada sepeda? Ada. Siapa yang mengayuh? Ya. Oke. Apakah kipas punya? Punya. Blender punya? Punya. Laptop punya? Punya. Ini adalah contoh-contoh dari mesin. Mesin itu gunanya untuk apa? Untuk membantu kerja manusia. Apa itu AI? AI adalah baca Aura. AI adalah kecerdasan buatan, itu artinya mesin yang bisa berpikir, belajar, dan merespon seperti manusia. Apa contohnya? Google Assistant sama FaceTime Oke, Google Assistant bisa ngapain? Aura, bisa menjawab pertanyaanmu. Andra, Face ID bisa ngapain? HP bisa mengenali waktu. Oke. Sekarang contoh mesin cerdas. Robot vakum tahu arah dan bisa menghindari tembok. Kira-kira mungkin tidak mesin vakum ini nabrak meja, nabrak kursi, nabrak tembok? Mungkin tidak. Kenapa? Karena dia sudah disetting menggunakan sensor. Dia akan menghindari benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi tidak mungkin dia menabrak benda-benda yang di sekitarnya. Terus Google Maps bisa memprediksi waktu tempuh loh. Misal Bu Yuni menuju Sidoarjo, biasanya ada waktu tempuhnya, misal 1 jam atau 30 menit. Ya apa tidak? Ya. Pernah mencoba tidak? Pernah. Siapa yang pernah mencoba Google Maps? Oke, pernah? Ada waktu tempuhnya? Lanjut. Mesin non cerdas bekerja sesuai perintah, tidak bisa belajar dan tidak bisa merespon. Contohnya apa? Kulkas hanya mendinginkan saja. Apakah ada fungsi lain? Tidak ada. Tidak ada. Jam beker, apakah ada fungsi lain selain dia berbunyi? Enggak ada. Oke, lanjut. Apa bedanya berarti mesin cerdas dan non cerdas? Zaki baca. Mesin cerdas. Cara kerja bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki diri kerjanya. Adaptasi bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diberantak ulang. Oke. Pengambilan keputusan bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Oke, Nadifa, mesin non cerdas. Oh, nggak kelihatan. Oke, siapa ya? Alex. Hah?
mesin cerdas itu bisa ngambil keputusan sendiri tanpa perlu menunggu komando dari manusia. Ya, lanjut. Yuk, mari bekerja bersama kelompokmu. Ini punya tugas kelompok. Kan kalian sudah dikelompok-kelompokkan kan? Bu ini punya tugas. Tugasnya adalah ini LKPD-nya. Ya. Tugas pertama adalah kamu menyelesaikan tantangan si Robin. Bayangkan kamu adalah si Robin, mesin cerdas yang bisa membantu manusia. Tugasmu pilih satu mesin non cerdas yang kira-kira bisa menjadi mesin cerdas. Contoh, ini punya contoh. Kipasannya jadi cerdas kalau bisa menyala sendiri saat suhu ruangan panas. Jadi kamu pilih satu nih benda yang non cerdas. Tapi dia bisa menjadi cerdas dengan apa? Mendeteksi apa? Nanti tuliskan di sini. Oke? Jelas? Tugas kedua, Tara. Di sini kamu mengelompokkan mana yang mesin cerdas dan mana yang mesin non cerdas. Di sini kan ada 10 gambar. Kamu gunting, lalu kamu tempelkan di sini. Kalau misalnya kalkulator, cerdas apa non cerdas? Non. Berarti ditempelkan di atas apa bawah? Bawah. Terus di sini ada Face ID. Cerdas. Cerdas. Berarti gunting tempelkan di atas. Dan seterusnya. Oke? Ada pertanyaan? Jelas? Ketua kelompoknya maju. Yuk. Nih. Lek, sini Lek. Met. Silakan dikerjakan. Bekerjanya secara kelompok dan ketua kelompok wajib memberi tugas pada setiap anggotanya. Tidak ada yang menganggur, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok tentang mesin cerdas dan non cerdas. Tugas yang pertama dari tantangan si Robin. Lampu jadi cerdas kalau bisa menyala otomatis saat ruangan terbuka otomatis. Pintu bisa cerdas jika terbuka otomatis. Jika ada manusia, sebaliknya. Siapa yang membaca tugas 2-nya?
mau baca? Abel, oke, yuk. Mesin cerdas ada vakum, CCTV, Face ID, Google Maps, dan komputer. Mesin non cerdas, sepeda, kompas, blender, kipas, dan kalkulator. Berarti ada berapa mesin cerdas? Ada 5. Mesin non cerdasnya? 5. Oke. Ada yang mau dipresentasikan lagi? Tidak. Sudah? Oke. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan berdiri, Dok. Silakan berdiri. Perkenalkan namamu dari kelompok berapa ya? Kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Kurang keras guys. Saya Syahid Azandra dari kelompok 3 yang bertanya, kenapa vakum termasuk mesin cerdas? Jelaskan alasannya. Oke, silakan duduk. Terima kasih Olsya. Kenapa? Kan kamu sudah mengkelompokkan tuh. Kalau vakum itu kamu kelompokkan menjadi mesin cerdas. Alsa bertanya, kenapa kok vakum itu termasuk mesin cerdas? Jelaskan alasannya. Vakum mesin cerdas karena bekerja otomatis dan dilengkapi oleh AI dan tidak diperintahkan oleh manusia. Oke. Cukup jelas Alsya? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi kelompok 1 maupun kelompok 4? Jelas? Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Oke, silahkan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Good job. Oke, selamat. Juga yuk. Kita sudah belajar apa? Apa sih hal menarik hari ini yang bisa kamu dapat? Menurutmu? Belajar apa? Tentang mesin cerdas dan non cerdas. Belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Oke, menurutmu apakah mesin bisa menggantikan manusia? Tidak. Kenapa? Kenapa? Apakah mesin bisa menggantikan manusia? Tidak. Kenapa? Karena yang menciptakan AI itu siapa? Manusia. Berarti seandainya manusia tidak menciptakan AI, maka apakah ada mesin cerdas? Tidak. Oleh karena itu manusia harus terus berkembang supaya posisinya tidak tergantikan oleh AI. Tuh, contoh. Hai anak-anak hebat. Kita sudah belajar, kita sudah diskusi, kita sudah merefleksikan, kita sudah melakukan berbagai hal. Jadi supaya Bu ini tahu bahwasannya kamu itu paham atau tidak tentang materi yang Bu ini ajarkan, Bu ini mau mengadakan kuis. Tapi biasanya kuisnya itu kan kalian nulis di buku tulis. Tapi kita kuisnya pakai HP biar kamu serasa main. Mau nulis apa mau kayak main? Main. Linknya sudah Bu ini kirim di grupnya murid dan di grupnya orang tua. Sudah masuk di grup 2 itu? Sudah? Coba dicek linknya masuk apa tidak? Masuk. Oke, diklik linknya. Diklik linknya. Oke, Bu ini tunggu ya. Apa yang muncul? Apakah sama dengan yang di layar? Sama? Di situ dituliskan masukkan nama Anda. Silakan masukkan nama lengkapmu. Misalnya ada nama Azhar. Ahmad Sawali. Sudah ya? Iya. Tulis namanya. Jangan dimulai dulu. Mulainya bareng-bareng. Mulainya bareng-bareng. Tidak ada. Tidak ada waktunya. Kalau yang kemarin kan ada waktunya, tapi ini tidak ada waktunya. Jadi pikirkan baik-baik ya. Sampul semua. Sampul. Kasih sampul. Sudah ya? Ketika Bu ini hitung ketiga mulai. 1, 2, 3.
kecerdasan artifisial. Kamu buat kesimpulan. Oh, berarti mesin cerdas tuh ini, Bu. Oh, berarti mesin cerdas tuh ini. Siapa yang berani buat kesimpulan? Aura. Yo. Era, Riri. Apa kesimpulannya hari ini? Kamu belajar apa hari ini? Oke. Contohnya mesin cerdas itu apa? Setelah kamu pelajari. Oke. Kenapa? Mesin cerdas itu apa? Siapa yang mengendalikan? AI. Kalau mesin cerdas contohnya apa? Kipas. Kenapa dia disebut mesin cerdas? Oke, apakah ada tambahan lagi? Jelas? Paham? Deal? Oke, lanjut. Kesimpulan adalah tidak semua mesin itu pintar. Ada mesin yang cerdas dan mesin yang non cerdas. Mesin cerdas bisa belajar dan menjawab. Kita perlu tahu perbedaan agar bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Oke, kamu kan sudah pintar menggunakan teknologi, bisa mengakses akun TikTok, bisa mengakses akun Instagram. Biasanya anak seusia kalian sering membuat konten di TikTok. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Bu ini pernah lihat TikToknya Aura. Bu ini pernah lihat TikToknya Abiba. Jadi kalian masih masa menuju dewasa. Jadi kalian harus tahu apa sih cara bijaknya supaya kamu tidak konten-kontenmu itu tidak negatif. Contoh, jangan mengupload identitas pribadi di sosial media. Ya, jangan mengupload identitas pribadi ke sosial media. Dan bijaknya adalah tidak perlu kamu membuat konten-konten yang non edukatif. Contoh, misal nih, kamu membuat konten-konten yang misalnya berbau bullying atau berbau menyindir temannya, itu tidak boleh. Buatlah konten-konten yang positif, misal mengajak temanmu untuk berbuat baik dan lain sebagainya. Dan tidak perlu mengupload fotomu atau foto temanmu ke sosial media. Karena apa? Banyak sekali kejahatan-kejahatan di sosial media yang menggunakan wajah-wajah yang ada di internet. Jadi bijaklah dalam menggunakan internet itu akan menjadi baik, akan bisa membantu kamu kalau kamu menggunakannya dengan positif. Tapi bisa juga menjadi senjata buat kamu ketika kamu menggunakannya dengan cara yang tidak baik. Oke? Terima kasih. Sudah selesai nih. Tepuk tangan dulu. Senang apa tidak? Senangnya kok biasa aja, senang apa tidak? Kita sudah belajar berbagai macam hal. Oke. Kita akhiri pelajaran hari ini ya. Siapa yang mau pimpin doa gantian? Alfiansyah. Pimpin dari situ aja. Berdiri. Oke, yuk. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk kembali. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawas. Terima kasih sudah menjadi anak hebat, terima kasih sudah menjadi anak yang aktif, terima kasih sudah menjadikan kamu yang terbaik untuk hari ini. Semoga kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Dan doa Bu Yuni, jadilah anak yang hebat menurut versi kalian masing-masing. Anak hebat itu tidak hanya dalam satu bidang pendidikan. Misalnya kamu hebat di bidang futsal, contoh Alsyah, bidang futsal, ada yang bidang akademik, ada yang bidang renang, boleh. Jadilah hebat menurut versi kalian masing-masing. Oke, semoga ilmu yang Bu Yuni sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jadilah